Oke, memang seperti itu. Guys. SR 16 ini kita lagi tes untuk akurasinya. Sudah dipakaikan Red Dot Bushnell T1. Ini pakai BB 0,25 karena unit yang FPS begini dan wrist yang panjang lebih stabil untuk outdoor 0,25. Tes ini biasa. Wow, itu sih jarak 60 meter. Orang pun 60 lebih. Wih, kena. nyampe ini 60 meter, 67 pakai rangefinder. Wow. Wow. Guys, kembali dengan Zurich Shop. Nah, di depan kita ini ada dua unit yang dengan spek DMR ya. Ini dua unit DMR yang bisa diorder di Zurich Shop. Dan memang selama ini baru dua unit ini, dua model inilah model DMR yang kita jual di Zurich Shop. Kebetulan ada dua teman kita ini dari Bitung, Bro Enli, dan dari Morowali, Bro Sky, itu order unit ini. Ini order dari Bro Enli. Ini adalah Taran Tactical TR1 AR-15 dan ini adalah Bohan SR-16. Nah, kita akan QC seperti biasa, tetapi kebetulan karena mereka berdua ada bersandingan di sini, kita sekalian untuk review dan komparasi kedua unit ini. Dari segi harga, unit Bohan ini lebih murah daripada unit Taran Tactical tentunya. Ini yang Bohan harganya 3,5 juta, sedangkan yang ini 49 gearbox nilon. 4,9 juta. Oh ya, ini yang gearbox nilon teman-teman. Nah, sebelumnya kita sempat review di Zurich Shop itu yang gearbox metal itu harganya 5,4 juta. Ini dia di 4,9 gitu. Jadi agak lebih murah untuk yang gearbox nilon. Kami juga baru tahu ternyata si Jun Taran Tactical ini dia mengeluarkan gearbox nilonnya. Ini kita beli di Sagara Store ya, karena kita juga dapat bonus dari Sagara Store. Jadi kita mention ini kita dapat tabung popor BCM yang dia ini cocok sekali dengan unit Taran Tactical ini. Dia pakai BCM tabung popornya di sini. Ini popor BCM. Dan di bagian depan sini ini juga menggunakan wrist keyboard dari BCM. Nah, ini juga harusnya BCM. bagian bagian gripnya. Jadi terima kasih untuk Sagara Store yang sudah memberikan kita bonus, dan bonus itu kita includeskan untuk Bro Enli saja, sudah tidak ada tambahan biaya. Beruntung saja kalau menurut kami. Dan ini adalah salah satu unit terbaik yang kita jual di Zurich Shop dari segi bahannya. Kalau kita komparasikan kedua unit ini dari segi bahan, tentunya dari segi harga pun kita sudah bisa menilai bahan yang digunakan di Sijun Taran Tactical AR-15 ini lebih baik begitu. Dari segi bahannya memang lebih halus, dia ada marking-markingnya. Dan bagian wrist ini kalau dilihat dengan mata secara langsung ini terlihat seperti metal, tetapi ini adalah nilon dengan kualitas terbaik. Agak sedikit berbeda dengan ini. Di Bohan dia menggunakan wrist M-lock, dan memang ini M-lock, ini keyboard. M-lock tidak jelek, tetapi kalau dibandingkan dengan yang ini, itu tentunya ya karena harganya beda jauh, kualitasnya agak di bawah daripada yang Sijun Taran Tactical AR-15. Bohan SR-16 ini adalah, kalau saya pribadi, adalah favorit saya karena harganya yang murah, dia punya performa yang sebanding dengan unit yang harganya 5 juta. Jadi ini adalah pilihan yang sangat baik sih kalau kalian mau mengejar performance. Kalau menurut saya lebih baik yang SR-16. Kalau kalian mau mengejar realistisnya, itu lebih baik ini Taran Tactical AR-15 dari Sijun. Nah, dia sama-sama memiliki fitur blowback. Kalau di Sijun Taran Tactical ini dia menggunakan full blowback, sedangkan yang di Bohan SR-16 ini dia menggunakan half blowback. Jadi sama-sama ada blowbacknya guys. Nah, kemudian ke bagian gearbox. Bagian gearbox kita sudah terangkan di masing-masing review dari kedua unit ini. Di Taran Tactical AR-15 menggunakan gearbox nilon V2 atau metal V2. Kalau ini menggunakan gearbox Gen 2 dari Bohan yang mirip dengan Gen 8,5 dari Jinming. Jadi untuk ganti dinamo kayaknya lebih kompatibel untuk dinamo AEK di
Taran Tactical AR-15 dari Sijun. Kemudian dia juga bisa menggunakan sebagian besar part AEK untuk bagian eksternal seperti popor tadi. Kalau mau diganti ke popor AEK dia bisa kompatibel, sedangkan kalau di Bohan dia tidak kompatibel. Kemudian keunggulan dari popor yang model seperti ini, kita sudah includeskan fitur QD spring change untuk di Bohan SR16 ini. Jadi kalau mau ganti spring itu gampang sekali, tinggal putar tabung popornya dan lepas. Kemudian di situ kita sudah bisa mengakses spring guide-nya untuk dilepaskan karena spring guide-nya sudah QD juga. Sedangkan kalau di Taran Tactical ini kita perlu membongkar gearbox-nya. Apalagi kita komparasikan coba untuk panjang wrist-nya, teman-teman. Kita mulai dari dari Taran Tactical AR-15. Dia ada di 13,5 inci. 13,5 inci untuk panjang dari wrist dari Taran Tactical SR16 ini. Sedangkan untuk Bohan SR16 dia lebih panjang. Dia itu ada di 14,7 inci. Jadi agak lebih panjang di Bohan SR16, tapi kita menggunakan inner barrel yang sama panjang. Kita ganti dengan inner barrel 40 cm untuk kedua unit ini. Jadi untuk inner barrelnya sama, tapi kalau di Bohan ini pas ujung. Kalau di Sijun dia agak lewat sedikit. Jadi kalau begini kita bisa melihat bagian inner barrelnya ada terlihat. Ini inner barrel tight bore yang kita buat. Ini dari bahan tembaga, teman-teman. Alright, apalagi kita coba untuk hitung beratnya. Review jadi panjang, guys. On. Kita lihat beratnya di sini kalau tambah dengan Mac di 2,4 kilo ya. 2,5 lah kan? Iya, 2,5 lah. 2,5 Ini tapi kilo. ini P-Mac. Oh ya, ini Bro Enli itu pilih P-Mac yang mid cap, kayaknya biar lebih ke silence ya untuk pergerakan, dia tidak bunyi-bunyi seperti Mac high cap. Tapi tentu untuk kapasitasnya ini cuma 150, sedangkan untuk Mac high cap ini dia sampai dengan 330 BB untuk kompartemennya, sedangkan ini 150. Tapi dia tidak ada bunyi dan lebih realistis dengan Taran Tactical yang menggunakan P-Mac modelnya waffle ya. Jadi ini tadi 2,5 lah, 2,486, tinggal 15 gram saja sudah 2,5. Kita bulatkan ke 2,5 kilo. Sedangkan untuk Bohan SR16-nya kita timbang unit only, ada aksesoris sih tapi tidak begitu berpengaruh. Cari tengahnya. Ini kepanjangan bagian larasnya, jadi dia menyentuh itu. Dia 1,7 kilo tambah ini 1984, 2 kilo lah sama magazinnya. Sedangkan aksesoris ini dia ini Bro Sky pesan juga sama Basnel T1. Ini ya salah satu yang recommended. Saya pribadi menggunakan ini untuk setiap kali sukir, dan bahkan ketika ke Jurnas saya pakai ini dan memang sudah terbukti dia tahan getaran, titiknya tidak gampang berubah dan keren karena bagian depannya itu sudah menggunakan kaca yang ada warna merahnya, itu kayak yang mahal-mahal padahal nggak mahal ini barang. Jadi ini berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo, yang ini 2,5 kilo. Jadi dia ada perbedaan 500-an gram ya. Untuk kedua unit ini lebih berat tentunya di Sijun Taran Tactical AR-15 ini. Nah, untuk aksesoris bawaan pabrik dia dapat sama-sama dapat visir depan belakang. Menang di Taran Tactical karena visirnya ini menggunakan visir Sijun MCX ya. Bahkan di sini ada logo SIG. Bagian sini dan bagian sini ini ada logo SIG. Itu SIG MCX. Ini sudah dari bahan metal dan adjustable. Sedangkan ini model PDW. Ini dari Bohan bawaan dan ini dari bahan nilon
dia tidak adjustable, tapi kita tentunya kapan saja bisa menambahkan optik ya untuk unitnya. Oke, selanjutnya rel kiri kanan sama-sama dapat. Rel kiri kanan ini dari bahan metal untuk si Jun, dari bahan nilon untuk Bohan. Dan kemudian dari popor, sebenarnya popor sama, bahan nilon, tetapi ini kita ganti BCM ya teman-teman. Nah, untuk ini tabung popor, kemudian popornya ini menggunakan popor BCM, sedangkan ini menggunakan popor CTR yang dengan Chick Riser. Jadi sama-sama keren kalau menurut saya. Apalagi yang belum kita bahas untuk peritilan-peritilan di unit Bohan itu dari bahan nilon, sedangkan semua peritilan dari Sijun Taran Tactical ini menggunakan bahan metal. Oh ya, dia dapat hand stop foregrip yang seperti ini, yang MOE, yang SQB ya, MOE SQB, sedangkan ini hand stop, tidak berbentuk foregrip. Jadi ini juga bahan nilon, sama-sama bahan nilon. Jadi dia ada agak perbedaan juga untuk aksesoris yang didapatkan, tetapi pada dasarnya fungsi-fungsinya sama. Itu dia, kita sudah review untuk 2 unit DMR yang kita jual di Zurich Shop. Yang berminat, tanyakan saja di Ibu Admin untuk stoknya. Dan selanjutnya kita akan komparasikan juga untuk FPS dari kedua unit ini. Oke, ini unit dari untuk Bro Enly Taran Tactical R15. Nilon gearbox kita chrono, tapi seperti biasa perlu pemanasan nozzle dulu. Kita lihat untuk FPS-nya, kita turunkan sedikit guys. Karena kita sama-sama main di sulut. Itu ada batas di 450, bahkan ini agak lebih sedikit. Oke. 456, 451, di 450-an. Sedangkan, syukurlah ada 448, tapi kalau dirata-ratakan dia ada di 450 fps. Kita coba untuk full autonya. Yes, di 441 untuk rata-rata shoot per shoot di auto dari unit ini. Kalau untuk ROV-nya itu ada di 17 BB per detik. Oke, kita lanjut ke SR16 Bohan. Ini order dari Bro Sky di Morowali, menggunakan magazine high cap kerek. Kalau teman-teman yang berminat memiliki Max seperti ini juga dijual di Zurich Shop. Jadi silahkan kontak Ibu Admin, yang nomor WA-nya itu sudah ada di setiap video yang kita upload. Oke, pemanasan. Belum dikerek guys. Jadi ini seperti ini, bibi masuk di bagian kompartemennya di belakang, kemudian masuk ke unit, baru kita kerek sampai berasa dia ada, sampai dia naik kerasa nanti ada bebannya. Cukup banyak, silahkan dikerek saja. Kemudian unit ini sudah bisa menembak. Wow, suaranya kena triplex guys. Wow, oke. Memang seperti itu. 460-an, unit 3,5 juta guys. Kapan lagi kalian bisa dapat unit yang seperti ini? murah sekali, Kencang sekali. sangat terjangkau harganya. Kencang, murah, dan jaraknya jauh. Nanti mungkin Ibu Admin bisa masukkan video ketika kita tes tembak unit ini. Dia sampai di jarak 60 meter, itu ada di lorong sebelah, ada tong dari stainless steel yang kita tembak, kedengaran bunyinya. Oke, 450-an besar ke 460-an kecil. Wow, Ya, 450 ke 460. Kita lihat untuk luar biasa. auto dari unit ini. Di 449 untuk rata-rata shoot per shoot di auto, dan untuk ROV-nya dia ada di 19 BB per detik. Lebih tinggi SR16 Bohan ya untuk ROV-nya, karena dia menggunakan gearbox Bohan Gen 2 yang memang dia sudah menggunakan high performance motor. Alright, demikian QC dan review singkat kita untuk kedua unit ini DMR yang kita jual di Zurich Shop.
Bagi yang berminat silakan kontak Ibu Admin. Dan terima kasih untuk Bro Sky dan Bro Enli yang sudah order unitnya. Kita akan ketemu di video kita selanjutnya. See you.